cuci tangan, jaga jarak, ya. Hati-hati. Ya udah Bun, aku berangkat ya. Ya, hati-hati. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Lu masuk ya? Iya. Oke. Hadir semuanya hari ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik ya. Kayaknya udah hampir 1 tahun mungkin ya. 1 semester lebih kita nggak ketemu ya. Gimana perasaannya masuk lagi ke sekolah, ketemu lagi sama bangku sekolah, sama kursi, sama teman-teman semuanya. Gimana rasanya? Seneng ya. Nah, sekarang ini tahun baru, semester baru juga. Ibu harapkan kalian punya semangat yang baru juga ya untuk menghadapi 1 semester ke depan ya. Kita sudah mulai masuk ke dalam yang namanya masa transisi. Jadi Ibu akan jelaskan dulu sebelum kita mulai ke pembelajaran ekonomi hari ini. Ibu akan coba jelaskan dulu kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi sekarang ini ya. Jadi begini anak-anak, pemerintah telah menetapkan bahwa sekarang sekolah bisa melakukan tatap muka, tetapi dengan menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya. Jadi kita dicoba dulu nih masa transisi, yaitu selama 2 bulan ya. Di masa transisi ini kita mulai mencoba untuk bagaimana caranya sih kita belajar ya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau misalkan dulu kalian masih bisa yang namanya ngobrol, ngegosip satu meja misalkan ya, atau misalkan barengan jajan ke kantin. Nah kayaknya sekarang udah nggak bisa ya, gitu. Jadi setelah 2 bulan kita menerapkan yang namanya masa transisi, kalian sudah mulai terbiasa dengan belajar seperti ini. Kemudian para guru juga sudah mulai membiasakan diri dan sivitas sekolah yang lainnya. Maka kita akan masuk ke dalam masa yang namanya kebiasaan baru atau new normal tadi ya, seperti itu. Paham ya? Jadi jangan lupa ketika kalian mulai masuk sekolah itu terapkan yang namanya 3M ya. Yang satu, yang pertama harus menggunakan masker ya. Usahakan masker kain atau masker yang seperti kalian pakai juga tidak apa-apa ya. Yang lebih bagus lagi, ketika kalian menggunakan masker, itu kalian menggunakan tisu juga ya. Tisu itu bisa diganti misalkan setelah 4 jam kalian memakai tisu, baru pakai masker.
Setelah 4 jam pemakaian, tisu itu diganti dengan tisu yang baru. Nah, yang bagusnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Pada bawa hand sanitizer gak? Bawa ya? Oke, jadi udah mulai terbiasa ya. Kalau belajar sekarang harus bawa hand sanitizer nih kemana-mana. Ya, yang kecil kayak gini nggak apa-apa. Ya, dibawa. Jadi kalau misalkan kalian gak ada wastafel untuk cuci tangan, bisa langsung semprot-semprot ya. Jadi kalau kalian mau makan, nggak lupa harus sering higienis tangannya. Oke, paham ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga menjaga jarak. Makanya sekarang kalian belajar juga, yang tadinya satu kelas ini kan penuh 36 siswa. Jadi setengahnya cuma 18 orang. Antara Wildan sama Niko ya. Itu ada jarak 1,5 meter. Gitu ya. Dan usahakan tidak boleh adanya kontak fisik. Makanya ibu juga maaf tidak bisa yang namanya cium tangan kayak biasanya ya. Paling kita bisa gini. Ya, paham ya? Oke. Jadi kita harus membiasakan diri dengan yang namanya menerapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa sebelum kalian masuk sekolah, sebelum kalian berangkat sekolah, biasakan makan dulu ya, jaga kesehatan, bawa bekal dari rumah. Oke? Peralatan makan, tempat minum itu harus dibawa dari rumah. Karena kantin tidak ada. Ya. Kantin kita tidak buka. Jadi kalian harus bawa bekal dari rumah. Dan masa belajar kalian juga di sekolah, kalau dulu pulang sampai jam 2:30 ya, sampai jam 3. Sekarang mungkin hanya 3 jam di sekolah. Belajar nggak akan lama-lama. Ya, oke? Siap untuk memulai pembelajaran yang baru? Ya. Semangat ya? Jadi yang tadinya masih, kalau dulu kan belajar online di rumah bisa sambil rebahan. Google Meet, oke lah, atasannya pakai seragam, bawahnya masih pakai sarung, ya nggak apa-apa lah. Tapi sekarang udah nggak bisa ya. Oke, jadi biasakan lagi bangun pagi. Kalau yang biasanya kesiangan, mulai diatur lagi waktunya. Biasakan lagi bangun pagi, mandi, makan, dan berangkat sekolah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, namanya siapa? Oh iya, gimana? Berhubungan masa pandemi ini, Iya. anak-anak kalau habis pulang sekolah boleh ada kegiatan nggak sih Bu? Misalnya ekstrakurikuler ataupun main sama teman, itu boleh nggak sih Bu? Oke, kalau pulang sekolah boleh main dulu nggak ya? Kalau dulu boleh nggak? Boleh. Eskul dulu boleh nggak? Boleh. Nah sayangnya sekarang udah nggak bisa ya anak-anak ya. Jadi pulang sekolah kalian harus langsung pulang ke rumah. Ibu wali kelas juga akan selalu memantau, akan selalu berkoordinasi dengan orang tua kalian. Misalkan nih jam 12 harus sudah pulang kan? Kurang lebih ya ke rumah kalian setengah jam lah ya, karena kan dekat rumahnya juga kan, paling jalan kaki setengah jam. Nah kalau nanti misalkan ternyata lebih dari setengah jam kalian belum nyampe rumah, nanti pasti orang tua kalian akan kontak ke ibu sebagai wali kelas ya, atau ibu juga nanti akan kontak ke orang tua kalian. Bu, gimana? Wildan udah pulang belum? Ya. Bu, gimana? Udah pulang belum? Kayak gitu. Ya, kalau belum pulang, nanti pasti dipertanyakan. Paham ya? Kegiatan eskul juga nggak akan ada dulu, sayang. Ya, kegiatan ekstrakurikuler nggak akan ada dulu. Kegiatan olahraga di luar juga nggak akan ada dulu. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melalui masa pandemi ini ya dengan baik ya. Belajar kita juga tetap terjaga, semangatnya tetap terjaga, kita tetap bisa melakukan pembelajaran seperti ini ya. Karena kan belajar online terus juga kan bosan ya, kesel juga. Bu, kalau saya nggak ngerti saya tanyanya ke siapa? Ya, oke. Kalau misalnya lagi tatap muka gini kan meskipun ada jarak kan bisa ditanyakan. Ibu bisa ngejelasin langsung lewat papan tulis, gitu. Ya, jadi yuk sama-sama kita belajar dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke? Cukup ya sampai di sini ya. Oke. Nah, anak-anak, tanda bel sudah berbunyi ya. Berarti tandanya pembelajaran di jam pertama ini sudah selesai.
Alhamdulillah. Kita akan bertemu kembali minggu depan ya. Kalian dipelajari saja materi tentang APBN dan APBD. Nanti Ibu akan jelaskan materinya di minggu depan. Oke? Terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Kalau merasa agak flu sedikit atau agak demam sedikit itu langsung coba diperiksa ya, seperti itu. Jangan banyak kontak fisik juga sama teman-teman ya. Jangan ada ngegosip, ngobrol-ngobrol udah nggak ada deh ya. Oke? Ngobrolnya, ngegosipnya lewat chat aja. Oke ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh Dan, lapar banget nih, kantin yuk. Ayo kantin yuk, lapar gue juga. Loh, emang kantin buka ya? Oh iya, lu kenapa ngajak gue ke kantin? Ah, kok nyalain gua? Gue kan jadi lupa. Yaudah, lu mau roti nggak? Ya udah, gua cuci tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya nih semuanya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Saya harap kalian semua pada saat pandemi sedang berlangsung ya, masih suasana pandemi. Saya harap kalian semua atau kita semua bisa diberikan kesehatan selama pembelajaran masa pandemi ini ya. Dan kalian juga harus semangat. Meskipun ini hari pertama kalian ke sekolah gitu kan. Kalian tidak kendur semangat belajarnya dan dipastikan kalian akan menghadapi suasana-suasana yang baru di masa pembelajaran ini. Ya. Jadi saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Fajar Kurniawan. Halo. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Halo semua. Hai. Oke. Saya punya jargon untuk semangat belajar kalian di masa pandemi ini. Jargonnya adalah begitu saya bilang belajar pandemi, semangat, tak pernah kendur. Oke? Apa? Ingat jargonnya apa? Tak pernah kendur. Belajar masa pandemi, semangat. Sekali lagi ya. Belajar pandemi, semangat, tak pernah kendur. Ya, jadi di sini saya akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran sosiologi. Ya, jadi sebagaimana kita di dalam sekolah ini, tentu kita tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari yaitu interaksi sosial. Jadi kalian selama ini di masa pandemi ini itu akan tahu bagaimana sih cara berinteraksi yang baru. Cara kita berkomunikasi yang baru. Cara bagaimana kita itu melakukan yang namanya pembiasaan yang baru. Itu di sosiologi itu sebenarnya sudah ada. Sudah dipelajari dan sudah dikaji. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sosiologi itu dalam menyikapi masa pandemi. Ya. Karena sejatinya pandemi ini itu merubah hidup masyarakat, mulai dari aspek sosial, aspek budaya, sehingga kita yang tadinya hidup mungkin berkerumun, ya, tetapi karena pandemi ini menjadi satu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, akhirnya apa? Kita itu hidup di masa pandemi ini berubah, ya. Yang tadinya berkerumun, akhirnya jaga jarak. Yang tadinya interaksi langsung, mungkin dekat ya,
itu akhirnya jaga jarak juga gitu kan. Dan yang pasti juga kita selalu menggunakan yang namanya apa? Masker, face shield. Nah, jadi nanti kalian selama di sekolah itu harus mengikuti tata peraturan yang berlaku di masa pandemi ini. Jadi walaupun kondisinya masih seperti ini, saya harap kalian masih semangat, ya. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Siapa namanya? Perkenalkan dulu. Nama saya Niko Setiawan, Pak. Siapa? Niko Setiawan. Niko Setiawan. Kegiatan apa saja sih Pak yang tidak boleh dilakukan di sekolah ketika pandemi seperti ini, Pak? Oke. Kegiatan apa saja yang tidak Tidak boleh dilakukan. dilakukan di masa pandemi ini? Bagus, pertanyaan yang bagus. Berarti ini salah satu dari antisipasi kita agar terhindar dari yang namanya penyebaran virus COVID-19. Nah, kegiatan yang tidak boleh atau dilarang di sekolah, yang jelas kita tidak boleh yang namanya berkerumun. Ya. Baik kalian dulu yang biasanya buang air kecil itu mungkin bisa berdua, bertiga, berempat, itu harus masing-masing, harus sendiri-sendiri. Ya. Terus mau ke kantin, mungkin itu nggak bisa rame-rame dan nggak boleh eskul. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Terus yang paling terpenting adalah tetap jaga jarak, minum vitamin sebelum ke sekolah, terus sarapan yang cukup, ya, sebelum ke sekolah, dan menggunakan prinsip 3M, jaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ya, itu saja mungkin yang dari saya bisa sampaikan. Ya, hal yang dilarang mungkin lebih tepatnya kalau kita ke sekolah itu kan yang identik dengan berkumpul. Otomatis kita harus mengurangi kegiatan yang namanya berkerumun atau berkumpul. Ya, sama-sama. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak tutup dan Bapak selesaikan. Nah, dan ingat pesan-pesan Bapak ya. Ketika kalian pulang dari sekolah, kalian itu harus langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh berkeliaran, tidak boleh nongkrong, tidak boleh berkerumun dengan teman-teman di luar sekolah, atau tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang pasti yang tentunya untuk menjaga kalian dari penyebaran COVID-19 itu harus langsung pulang di rumah. Ingat, ada yang bilang ingat pesan ibu. Ya, pakai maskermu, jaga jarakmu, cuci tangan pakai sabun, jaga keluargamu. Oke? Ya, sekian dari saya. Cukup sampai di sini dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa diberikan kesehatan selama masa belajar pandemi. Nah, sekali lagi jargonnya apa? Semangat tak pernah kendur. Oke, sekali lagi ya. Belajar pandemi, semangat tak pernah kendur. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan dan ada yang sedikit tidak enak didengar. Billahi taufiq wal hidayah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, sama-sama. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung saat ini membuat semua orang perlu beradaptasi agar tetap bisa melakukan aktivitas harian, namun tetap aman dan terhindar dari penularan virus. Di Indonesia, pemberlakuan tatanan hidup baru ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi di masing-masing kota. Tatanan hidup baru ini juga berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan. Pihak sekolah perlu membuat aturan tentang adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan sekolah yang mengacu pada standar aturan pemerintah dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Standar protokol kesehatan yang ketat menjadi syarat utama sebelum pembelajaran tatap muka mulai dilakukan.
Protokol ini perlu diperhatikan secara komprehensif, mulai dari lingkungan tempat tinggal, resiko penularan di perjalanan, dan infrastruktur pendukung di sekolah. Maka, demi mencegah penyebaran COVID-19 dan agar aktivitas sekolah tetap bisa berjalan, SMA Negeri 5 Tangerang menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun karyawan sekolah. Pihak sekolah telah menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, mulai dari toilet, fasilitas cuci tangan, dan disinfektan. Penerapan 3M seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitas, baik dalam berinteraksi, bersosialisasi, dan saat kegiatan belajar mengajar perlu diterapkan dan diawasi seketat mungkin demi terjaganya kesehatan seluruh warga sekolah. Tetap semangat, selalu jaga kondisi, patuhi aturannya demi kesehatan kita bersama.